Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Sofi Nurlaili, NIM 190810301069 dari kelas Akuntansi Syariah E Universitas Jember. Baik, di sini saya akan memaparkan tugas pengganti UAS, yaitu berupa proyek, di mana proyek ini yaitu membuat laporan keuangan dari entitas syariah. Nah, kelompok saya memilih entitas yaitu masjid. Dan untuk pembahasan pada video ini yaitu berupa beberapa materi terkait isi laporan keuangan masjid yang telah saya buat bersama dengan kelompok saya. Untuk lebih jelasnya, materi yang pertama yaitu profil singkat dari masjid, 2. Penghimpunan dana masjid, 3. Pendapatan masjid, dan yang terakhir yaitu kinerja dan kesehatan masjid. Nah, karena masjid ini merupakan entitas nirlaba dan tujuan dibentuknya itu yaitu dilakukan kegiatan tidak dilakukan kegiatan lain selain untuk kegiatan ibadah. Sehingga pada pembahasan ini saya tidak mencantumkan terkait pembiayaan. Nah, untuk selanjutnya tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk di pembahasan yaitu terkait profil singkat dari masjid. Baik, untuk yang penjelasan pertama yaitu terkait dari profil singkat dari masjid. Nah, masjid ini itu bernama Masjid Baitul Ghafur yang terletak di Jalan Diponegoro nomor 45, RT 3, RW 2, Dusun Kotes, Desa Kotes, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Nah, masjid ini merupakan masjid kategori masjid umum, di mana masjid ini itu dibangun pada tahun 1980 dengan status tanah wakaf. Nah, untuk penyusunan laporan keuangannya sendiri, yang saya lihat bersama rekan-rekan saya bahwa bendahara masjidnya itu membuat laporan keuangan hanya arus kas keluar dan juga masuk. Nah, untuk keterangan yang disajikan yaitu terkait keterangan-keterangan seperti pendapatan yang didapat dan juga pengeluaran-pengeluaran yang terjadi pada bulan tersebut. Nah, di sini kami menyusunnya itu berdasarkan ISAK 35, di mana ISAK 35 ini mengatur tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba. Nah, ISAK 35 ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (IAI), di mana merupakan interpretasi dari PSAK 1. Nah, untuk penyajian laporan keuangan ini berdasarkan paragraf 5 yang memberikan contoh bagaimana entitas itu berorientasi pada nirlaba. Untuk penyesuaiannya yaitu seperti penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk pos-pos tertentu dalam laporan keuangan dan juga penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk laporan keuangan itu sendiri. Nah, sebagai berikut saya tampilkan pada slide ini untuk laporan keuangan masjid sesuai dengan ISAK 35. Untuk asetnya sebagai berikut: kas sebesar 2.556.000, perlengkapan 2.039.000, tanah 825 juta, peralatan 20.035.000, dan bangunan sebesar 371.230.000. Di mana untuk laporan aset ini yaitu terakhir pada 31 Desember 2021. Di sini kami mengambil datanya dan juga transaksinya pada tahun 2021 untuk memudahkan melihat hasil dari laporan keuangan dan juga nanti untuk pembahasan di kinerja dan kesehatan dari masjid ini sendiri. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai penghimpunan dana. Untuk masjid sendiri ini, penghimpunan dananya itu berasal dari kotak amal, infak, jariah, bahkan dari masukan jariah dari bupati atau pemerintah. Nah, di sini untuk penghimpunan dana selama tahun 2021 seperti dari kotak amal, terus ada juga pada bulan Januari dapat jariah dari Bupati Mojokerto sebesar 400.000, isyarah Bupati Mojokerto 500.000, infak beberapa keluarga seperti infak Bapak Ajis itu 500.000. Selanjutnya
pendapatan dari kotak amalnya itu bukan dari yang setiap hari, melainkan seperti hari-hari besar seperti hari Idul Fitri sebesar 2.300.000, lalu kotak amal jariah dari hari raya Idul Adha 570.000, dan juga ketika masjid tersebut melakukan suatu kegiatan seperti adanya pengajian, adanya penyembelihan kurban, nah itu biasanya terdapat sisa-sisa dana. Nah, sisa-sisa dana ini dimasukkan juga ke dalam kas masjid, seperti sisa kurban pada tanggal 3 September 2021 yaitu sebesar 1 juta, dan juga seperti adanya sisa uang dari pengajian Maulid Nabi yaitu sebesar 450.000. Untuk total dari penghimpunan dana selama 2021 sebagai berikut, yaitu dari kotak amal 34.395.000, dari lain-lainnya seperti lain-lain itu 7.691.000, dari jariah 1.579.500, dan dari infak sebesar 8.350.000. Untuk yang selanjutnya yaitu pembahasan terkait pendapatan masjid. Nah, untuk pendapatan utama masjid yaitu pendapatan dari kotak amal, di mana kotak amal ini kan ditempatkan di masjid. Jadi setiap orang yang mengunjungi masjid tersebut itu bisa dapat memasukkan dananya di masjid, sehingga pendapatan kotak amal ini menjadi pendapatan utama dari masjid. Untuk totalnya yaitu sebesar 121.895.000, dan untuk pendapatan lainnya seperti pendapatan infak, jariah, dan pendapatan lain-lain yang nilainya tidak terlalu material sehingga dimasukkan dalam kelompok pendapatan lain-lain. Untuk pendapatan infak sebesar 120.350.000, pendapatan jariah 989.079.500, dan pendapatan lain-lain sebesar 7.691.000. Untuk total keseluruhan dari pendapatan Masjid Baitul Busro ini sebesar 1.239.015.500 untuk tahun 2021. Nah, selanjutnya yaitu terkait dari kinerja dan kesehatan dari masjid sendiri. Di sini saya menghitungnya ada 3 rasio. Yang pertama yaitu ada rasio fiskal 1, rasio fiskal 2, dan rasio public support. Nah, untuk rasio fiskal 1 ini dihitung yaitu dari total pendapatan dibagi dengan aset, yaitu 1.239.015.500 dibagi dengan total asetnya 1.188.738.500, dengan didapatkan hasil yaitu rasio kinerja fiskal 1 2021 yaitu 1,04%, di mana rasio ini, jika rasio kinerja fiskal 1 ini berada di atas 1, menunjukkan bahwa pendapatan tahunan lebih besar daripada total aset yang dimiliki oleh masjid ini. Nah, sedangkan nilai mendekati 1 itu menunjukkan bahwa organisasi ini memiliki pendapatan yang lebih sedikit daripada penilaian aset pada akhir periode. Sehingga rasio di atas 1 ini menunjukkan bahwa pendapatan tahunan lebih besar dari total aset. Sedangkan nilai mendekati 1 menunjukkan organisasi ini memiliki pendapatan sedikit di bawah penilaian aset pada akhir periode. Nah, jadi kesimpulan dari rasio kinerja fiskal 1 ini yaitu pada masjid ini 1,04, di mana semakin besar rasio ini maka kinerja dari organisasi tersebut semakin baik. Artinya pada masjid ini untuk rasio kinerja fiskalnya itu berada kondisi yang baik. Nah, untuk rasio kinerja fiskal 2-nya yaitu didapatkan dari total revenue dikurangi dengan total expense dibagi dengan total aset.
Untuk total pendapatannya sendiri yaitu 1.239.015.500 dikurangi dengan bebannya sebesar 50.277.000 dibagi dengan total aset yaitu 1.188.738.500. Untuk hasil dari rasio kinerja fiskal 2 yaitu sebesar 0%. Nah, nilai yang positif untuk rasio kinerja fiskal ini menunjukkan bahwa pendapatan lebih besar dari biaya dan proporsi pendapatan yang disimpan menjadi aset pada tahun tersebut. Sedangkan jika mendapatkan hasil negatif, maka terjadi karena total pendapatan itu lebih rendah daripada total biaya. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa rasio pendapatan yang didapat dari masjid ini tuh lebih besar daripada bebannya, sehingga rasio kinerja fiskal 2 ini berada pada nilai yang baik. Nah, untuk rasio public supportnya pada 2021 didapatkan dari total pendapatan dibagi dengan total beban atau total kontribusi dibagi dengan total expense. Nah, pada rasio public support ini nilai rasionya itu di atas 1 itu menunjukkan bahwa kontribusi melebihi biaya, sedangkan nilai kurang dari 1 menunjukkan bahwa biaya lebih besar dari kontribusi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila resiko ini di atas 1, maka organisasi ini mengandalkan dana kontribusi untuk menopang biaya program maupun operasional dan sebaliknya. Nah, karena didapatkan hasil pada rasio public supportnya yaitu 24,64, hal ini bahwa masjid ini tuh berada pada posisi yang baik karena pendapatannya itu didapatkan 24 kali lipat dari beban yang harus dikeluarkan untuk periode 2021. Jika saya dalam menyampaikan beberapa informasi terdapat kesalahan dan juga kekurangan, mohon untuk dimaklumi. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen jika ada kritik dan saran yang kalian ungkapkan, dan bye-bye.